Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Moga kita diberikan satu kesehatan. Kembali lagi pagi ini di 20 Mei 2024 kita mau mereset. Perlu enggak sih konteksnya mengasih vitamin berkala ke jenjang ke depan untuk hasil proses yang lebih maksimal. Oke, kita riset dari PAM kami, dari PAM Agro. Oke, kali ini ternyata setelah saya pelajari dari PAM kami, ternyata dari pengalaman kami kita perlu pemberian pakan ke depan untuk masalah vitamin. Intinya kita berkala dalam 1 bulan itu minimal satu kali mengasih vitamin. Intinya konteksnya 1 kali itu begini, 1 hari dikasih, 2 hari dikasih vitamin, 3 hari dikasih vitamin. Nah itu terus break, kita berhenti. Setelah itu ke jenjang ke depan lagi 1 bulan lagi. Nah itu dikasih 3 hari berturut-turut kan gitu. Ke depan 1 bulan lagi vitamin dikasih 3 hari berturut-turut. Intinya dalam 1 bulan kita kasih di situ vitamin sampai 3 hari berturut-turut. Oke, jadi intinya sangat perlu kita berkala mengasih satu vitamin agar kondisi bebek itu tetap fit, tetap dia ceria. Konteksnya untuk masalah vitamin ternyata yang saya amati yaitu masalah bebek itu setelah kita kasih vitamin itu tetap ceria, tetap intinya sehat lah, beda intinya kan gitu. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe di channel kami agar channel kami bisa berkembang dan kami bisa update terbaru dari PAM kami. Oke, alamat kami di Desa Brajarosari, Kecamatan Brajalebah, Kabupaten Lampung Timur. Kembali lagi kami minta maaf, bukan kami menonjolkan diri kami yang terbaik atau kami yang istimewa atau yang lebih. Intinya kami berbagi apa pengalaman dari PAM kami, saking intinya kami ingin membuktikan dari konteks dari kok nggak ada ya selama ini yang pengusaha lain yang untuk skala besar untuk di wilayah kami yang konteksnya itu kita budidaya bebek bertelur yang sistem kering, sistem kandang kan gitu. Dan intinya analisa dari setiap yang mau usaha di situ intinya sudut pandangnya negatif kan gitu. Sekali lagi kami minta maaf, satu cara penyampaian kami yang kurang sempurna. Intinya kami cara penyampaiannya utun wong desa, juga karenanya ya juga kurang paham. Jadi matahari kita antem dari sini yaitu hasil daripada gambar ya kurang maksimal. Jadi ya kiranya dimaklumi. Terus kami juga cara penyampaiannya intinya kurang lebih kami insya Allah intinya berbagi, bukan mengurangi rasa hormat kami pada senior-senior, para suhu, para senior untuk di masa bebek bertelur. Oke, yuk kita dari setelah kita berkala dalam 3 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, apakah telur itu maksimal, terus perkembangan bebek itu bagaimana. Oke, yuk kita langsung kita update pagi ini di Senin. Kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di Senin 20 Mei 2024. Yuk kita langsung kita cek hasil daripada berkala. Perlu enggak sih berkala untuk masalah telur bebek ini.
Oke, sekali lagi kami minta maaf. Jadi cara pengambilan gambar memang beberapa hari ini semakin kerok, maksudnya kerok itu kurang jelas. Jadi intinya ya sering lupa gimana pun caranya kalau gambar itu menantang cahaya, biasanya gambarnya kurang jelas. Kiranya dimaklumi, bukan mengurangi rasa hasil daripada telur, intinya kan gitu. Intinya pemahaman lah pemirsa, ya mudah-mudahan itu bisa menjadi satu motivasi lah. Oke, kita konteksnya pagi ini kita mau membahas, membedah, yaitu masalah perlu enggak masalah berkelanjutan masalah pemberian pakan dan vitamin. Intinya kita bedah masalah vitamin untuk jangka panjang dibutuhkan enggak untuk masalah yaitu vitamin secara berkala. Tapi insya Allah setelah saya pelajari, ternyata berkala itu tetap dibutuhkan agar hasil telur itu semakin meningkat. Jadi kita tidak cukup dengan mengasih pakan, terus air, terus masalah intinya masalah SOP kandang, masalah pakan, masalah bibit. Jadi kontaknya itu juga tidak cukup. Jadi ternyata vitamin juga itu perlu kita berikan berkala setiap 1 bulan 3 hari berturut-turut. Itu yang saya alami. Jadi konteksnya ibaratnya ini kan berproduksi, kita peres terus tanpa kita perhatikan masalah vitamin untuk masalah stimulan itu tadi, itu sangat dibutuhkan untuk berkala. Intinya agar kandungan telur itu tak kering, tak habis, terus ada terus mau habis karena kita kasih yaitu di situ perangsang untuk bertelur. Untuk masalah kandungan secara ini menurut saya, kami berbagi, kiranya ya sudut pandang serupa tapi tak sama, mungkin di PAM lain berbeda, tapi intinya konteksnya kita membedah apa yang saya alami, yaitu begitu sangat pentingnya reproduksi untuk masalah kandungan telur agar telur itu intinya tak merosot, terus stabil. Permasalahannya kenapa kok SOP kandang itu kadang tercukupi semua, pakan tercukupi, air tercukupi, dan kandang juga intinya bersih, kok kadang merosotnya jauh. Nah, setiap bebek itu kan kandungan telur itu rata-rata tak sama, karena ya sangat susah diprediksi, karena yang namanya kandungan telur itu di dalam tubuh bebek kan gitu. Bagaimana kita solusinya? Ya kita bedah bebek itu ada nggak kandungan telurnya. Ternyata setelah saya uji, ini saya korban bebek 4 ekor itu saya otopsi, ternyata kandungan telur itu memang tak sama. Iya, tak sama. Ada yang banyak, ada yang dikit. Dan itu ternyata
pengaruh dari gen genetik dari awal kita cari pembibitan itu tadi, indukannya bagaimana, dan ternyata indukan gen genetik itu sangat berpengaruh untuk masalah reproduksi, masalah kandungan telur itu. Terus analisa kami, terus saya dari feeling, berarti itu kita bagaimana kandungan telur itu tak putus reproduksi kandungan telur di dalam tubuh bebek itu. Gimana caranya biar nggak macet, biar nggak garing. Ternyata saya kasih ya toh, stimulan itu. Kalau stimulan itu kan dosisnya rendah, jangan sampai pakai yang dosis tinggi. Nah itu ternyata bagus. Umpama produksi itu kita mulai umpama dari SOP, masalah kandang itu benar, pakan benar, semua benar, kok hasilnya merosot dikit-dikit kan gitu, kita pantau ya, terus oh merosot, terus akhirnya saya kasih yaitu perangsang untuk kandungan telur. Ternyata setelah saya aplikasi ternyata normal lagi. Terus ingat, kalau kita mau mengasih vitamin, itu kan targetnya dalam satu ekor bebek itu pakan itu habis 120 gram. Berarti kalau 200 bebek itu kan minimal 24 kilo. Nah kemarin kan saya ngomong upgrade yang itu ditambah, bisa jadi habis satu hari itu 25 sampai 26 kilo. Nah itu, tapi kalau pribadi saya, kalau kita mau kasih kita vitamin, kita nolkan. Kita pakai riset bener murni dari pabrikan ya, kita pure murni, jadi jangan ditambah. Jadi kita kasih yaitu pakan itu targetnya ya kalau per ekor itu habisnya 120 gram, berarti kalau 200 kita habisnya kurang lebih yaitu insya Allah 24 kilo. Nah hanya saya kasih 24 kilo, tapi saya kasih vitamin itu tadi. Terus dikasih vitamin, setelah itu ya mungkin ada perbedaannya karena kita takut, karena intinya gini, kalau kita kasih vitamin terus pakan itu kita tambah 2 kilo ya toh, untuk 200 ekor, jadi seharusnya yang 24 itu jadi 25 atau jadi 26 kilo. Terus kita kasih vitamin, takutnya itu entar bebek itu dobolen, walaupun toh itu dosis rendah kan gitu. Terus feeling saya riset, pakan kita long, intinya rumus intinya pabrikan satu bebek itu habisnya yaitu 120 gram, berarti kalau 200 kita kasih yaitu 24 kilo, dan itu sangat ngaruh ternyata untuk masalah hasil. Ayo kita uji, coba di sini di zoom. Kalau kita kasih vitamin terus pakan itu kita rekomendasi dari pabrikan, yaitu beda. Telurnya tambah banyak, tapi telurnya agak kecil. Ini telurnya banyak nambah, tapi telurnya agak kecil. Tapi tidak apa-apa, timbang kita ntar yang dikhawatirkan telur itu besar, akhirnya kan dobolen, dan itu kan emang sangat sayang. Saya yakin kan gitu, kalau itu ntar terlalu banyak, maksudnya kita tambah 2 kilo, pasti ini dobolen, walaupun toh dosis di situ vitamin itu rendah, stimulan itu kan rendah, beda dengan turbo kan gitu.
makanya saya wanti-wanti jangan dikasih turbo dulu kalau masih mulai bertelur sampai 7 bulan atau 9 bulan, jangan dikasih. Nah, ini dampak dari hasil daripada pakan pabrikan, standar pakan pabrikan. Terus saya kasih yaitu stimulan untuk vitamin untuk merangsang produksi telur, tapi pakan tetap riset dari pabrikan, yaitu jatahnya untuk 200 itu habis 24 kilo, intinya satu bebek itu habisnya 120 gram. Terus saya kasih vitamin, telurnya banyak nambah ini hasilnya, tapi telurnya agak kecil, ini bedanya. Tapi ini insya Allah akan lebih baik timbang kita tambah dikit pakan, tapi ntar telurnya gede, akhirnya berbahaya untuk masalah bebek. Oke, intinya konteksnya perlu nggak kita untuk berkejenjang jangka lama untuk masalah vitamin. Ternyata intinya yang saya pelajari itu sangat penting untuk masalah dibutuhkan atau enggak sistem pemberian berkala vitamin. Nah, itu tadi. Terus setelah saya amati, ternyata para pecinta peternak bebek itu terlena setelah itu produksi telur. Setelah produksi telur itu berjalan, hasilnya bagus, ternyata hanya menjalankan SOP kandang, terus pakan yang benar, minum yang benar, ternyata nggak diperhatikan masalah vitamin untuk tambah merangsang lagi kandungan telur itu tak garing, tak putus, terus ada terus. Nah, itu yang terlenanya, makanya terjadi macet hampir separuh, bahkan 50% hasil daripada telur. Ternyata seperti itu. Oke, kita mau berbagi konteksnya untuk masalah budidaya bebek bertelur perlu enggak, intinya kita pemberian vitamin berkala. Ternyata yang saya praktekkan, kita sangat membutuhkan untuk vitamin berkala untuk masalah bebek bertelur. 1 bulan kita dikasih berturut-turut 3 hari vitamin. Oke, itu cara penyampaian kami. Ada salah kata kiranya mohon dimaafkan, dan juga kameramennya ya kiranya dimaafkan, karena ya konteksnya ya semua masih belajar apa adanya. Mudah-mudahan cara kameramannya ke depan lebih baik, terus tata cara penyampaian saya lebih baik, mudah dicerna, mudah dipahami. Intinya kita berbagi untuk masalah budaya telur bebek ini. Mudah-mudahan ada manfaat, khususnya untuk pribadi saya, umumnya untuk semua para pencinta bebek. Sekali lagi kami minta maaf, bukan kami menonjolkan, tapi intinya kita berbagi. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe di channel kami, agar channel kami bisa berkembang dan kami bisa update terbaru dari potensi pergerakan dari hasil pada telur bebek. Kita ulang, alamat kami di Desa Brajadusari, Kecamatan Brajaselebah, Kabupaten Lampung Timur. Intinya tetap semangat para pecinta rupiah. Mudah-mudahan kita semua diberikan satu kesehatan dan ekonomi yang lebih baik. Oke, tetap semangat. Salam sukses selalu dari pedesaan, khususnya di wilayah saya, agar tetap semangat cara kita untuk berusaha. Oke, mungkin itu cara penyampaian kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.